kelainan yang berupa ichthyosis. Dan ichthyosis ini adalah suatu kelainan akibat adanya kelainan gen yang terjadi oleh karena diturunkan dari orang tuanya dan terjadinya pada saat pembentukan organ di dalam kandungan. Ichthyosis adalah sekelompok kelainan kulit genetik yang disebabkan oleh kelainan kornifikasi yang secara klinis dan etiologi itu heterogen. Dapat timbul sejak lahir atau setelahnya dan dapat terbatas hanya pada kulit atau merupakan bagian dari kelainan multisistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, semoga jangan bosan dengan video yang akan saya tampilkan, karena saya akan terus membagikan tentang kelainan atau keadaan yang mengganggu pada kondisi kulit, yang tentunya saya akan dibantu presentasinya oleh beberapa mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Dan untuk kali ini saya dibantu oleh Siva Nur Latifah yang akan membicarakan tentang kelainan yang berupa ichthyosis. Dan ichthyosis ini adalah suatu kelainan akibat adanya kelainan gen yang terjadi oleh karena diturunkan dari orang tuanya dan terjadinya pada saat pembentukan organ di dalam kandungan. Dan ini menyebabkan suatu kelainan kulit yang berupa kulit kering dan seperti sisik ikan. Kelainan ini bisa terjadi dari mulai saat lahir atau dari bulan pertama kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa penyakit ini bisa terjadi secara kongenital, yaitu saat lahir, ataupun pada beberapa tahun kemudian, yaitu dengan ichthyosis vulgaris. Dan tentunya ichthyosis ini adalah kulit yang sangat kering dan terjadi penguapan yang paling banyak dari kulit atau disebut dengan transepidermal water loss yang berlebihan, dan ini mengakibatkan suatu kelainan dehidrasi pada kulitnya. Dan tentunya dengan adanya TEWL ini, kulitnya tampak krek, akan pecah-pecah dan mudah terjadi suatu komplikasi yang berupa infeksi. Nah, untuk tahu kelainannya, untuk tahu bagaimana penyakit ini semuanya dan komplikasinya, tentu kita harus mengikuti video dari Siva. Oleh karena itu, diikuti videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Latifah. Saya izin mempresentasikan referat saya yang berjudul ichthyosis. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Nenden Subana, spesialis kulit kelamin, SDV, MM. Jadi berdasarkan definisinya, ichthyosis adalah sekelompok kelainan kulit genetik yang disebabkan oleh kelainan kornifikasi yang secara klinis dan etiologi itu heterogen. Dapat timbul sejak lahir atau setelahnya dan dapat terbatas hanya pada kulit atau merupakan bagian dari kelainan multisistem. Jadi menurut bahasa Latin, ichthyosis itu berasal dari kata ichthys yang artinya ikan, yang mana dia ini akan menggambarkan tampilan kulit bersisik pada penderitanya. Jadi kulitnya itu akan sangat kering dan berskuama seperti sisik ikan. Nah, untuk klasifikasinya, ichthyosis ini dibagi menjadi vulgaris dan kongenital, mana apabila kongenital itu setelah bayi lahir, dia ini akan langsung terlihat gejala klinisnya, sedangkan yang vulgaris ini biasanya saat lahir itu tidak menimbulkan gejala klinis, jadi seperti bayi normal pada lainnya. Kemudian dua-duanya ini dibagi menjadi dua, isolated dan sindromik. Apa maksudnya? Isolated itu artinya terbatas lesinya itu hanya pada kulit, sedangkan sindromik dia akan menyebar ke multisistem. Nah, jadi non-sindromik atau isolated atau yang primer, dia ini hanya terbatas pada kulit. Klasifikasinya itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, common ichthyosis atau disebut ichthyosis vulgaris. Kemudian juga ada autosomal recessive congenital ichthyosis atau ARCI. Ini juga variannya dibagi lagi sesuai gen yang terkenanya. Ada tipe mayor dan tipe minor. Biasanya paling sering itu ada di lamellar ichthyosis dan harlequin ichthyosis. Kemudian di keratinopatik ichthyosis itu tipe mayornya ada epidermolytic ichthyosis dan tipe minornya ada annular epidermolytic ichthyosis dan lain-lain. Selanjutnya ada formasi yang lain
Kemudian juga pada sindromik itu juga bisa X-linked atau terpaut dari gen X, kemudian bisa juga autosomal. Jadi untuk patofisiologinya secara normal stratum corneum itu terdiri dari korneosit yang kaya akan protein dan lingkupi matriks ekstraseluler yang kaya lipid, sehingga dia ini akan membantu untuk mempertahankan integritas membran sehingga cairan tubuh itu tidak mudah keluar. Namun pada iktiosis itu adanya mutasi gen pada korneosit ini yang menyebabkan gangguan integritas lapisan ini sehingga fungsinya terganggu sehingga kulit pada pasien-pasien yang menderita iktiosis akan terjadi peningkatan keluar cairan yang berakibat nantinya dehidrasi. Ya, sebelumnya dia ini akan bermanifestasi sebagai hiperkeratosis, kemudian adanya excessive transepidermal water loss. Kemudian untuk gejala klinisnya itu dimulai dari onset usia, biasanya kongenital, jadi setelah bayi lahir itu sudah terlihat tampilan klinis kulitnya, atau bisa jadi pada awal kelahiran itu tidak tampak, namun pada tahun pertama kehidupan itu penyakitnya berkembang. Kemudian terdapat squama ini kemudian bisa terjadi erythroderma maupun tidak. Kemudian kelainan kulit itu biasanya berupa penebalan pada telapak tangan, kaki, kelopak mata, dan bibir. Kemudian bisa juga terdapat kelainan struktur adrenal seperti adanya alopecia, kelainan batang rambut, kemudian ada gejala sistemik misalnya pada yang non sindrom yang sindroma tadi, misalnya pada anak-anak biasanya ada gangguan perkembangan atau failure to thrive. Kemudian anaknya ini jadi gampang sakit karena rawan terkena infeksi, kemudian juga ada dermatitis atopi, bisa mengenai tuli sensori neural dan kelainan neurologis lainnya. Jadi ini salah satu contohnya iktiosis vulgaris yang mana insidensinya ini 1:250. Dia ini ada yang homozigot dan heterozigot. Biasanya timbul dalam tahun pertama kehidupan. Kemudian ini berbentuknya squama putih keabuan, terutama pada bagian ekstensor ekstremitas dan badan, dan squamanya ini melekat di tengah dengan cracking pada tepinya. Kemudian disertai keratosis folikularis, saya pada anak-anak dan remaja, dan aksentuasi dari palmoplantar. Jadi palmarnya ini akan terjadi aksentuasi, kemudian terdapat skoma-skoma. Selanjutnya ini X-linked recessive ichthyosis, insidensinya 1/1500 pria, yang mana karena dia ini X-link, maka dia ini hanya mengenai pria dan wanita itu hanya menjadi karier. Nah ini saat lahir mungkin squamanya tidak terlalu nyata, namun 2-6 bulan kemudian terjadi hiperkeratosis yang tebal, biasanya berwarna coklat, menutupi seluruh badan, ekstremitas, namun di palmar dan plantar itu normal. Ini yang bisa membedakan dengan iktiosis vulgaris. Kemudian bisa juga terjadi abnormalitas pada mata namun jarang ditemukan. Kemudian juga wanita kariernya juga dapat ditemukan opasitas kornea yang asimptomatik, dan beberapa kasus tidak dapatkan adanya ektropion, eklabium, kelainan kuku maupun rambut. Jadi terbatas hanya pada badan dan ekstremitas. Selanjutnya ini collodion baby dan newborn presentation yang merupakan iktiosis tipe lamelar, dimana insidensinya ini 5/10 dibanding 100.000 kelahiran, cukup jarang. Namun ini hal sekali karena dia ini mengenai seluruh kulit, yang mana dia ini akan terbungkus oleh membran collodion disertai erythroderma. Kemudian nanti dalam minggu pertama collodion ini akan berubah menjadi squama lebar yang generalisata. Selanjutnya gambaran khasnya itu squama lebar coklat gelap pipih yang membentuk pola mosaik dengan erythroderma minimal atau bahkan mungkin tidak ada. Squamanya di tengah dan meninggi,
menimbulkan visura superficial. Skuama lebar ini bisa pada wajah, flek surat, lapak tangan, dan lapak kaki. Jadi mengenai hampir seluruh permukaan kulit bayi. Lanjutnya ini yang autosomal. Jadi sebenarnya tadi kita lihat yang X-linked atau hanya pada gen atau hanya pada kromosom X saja. Sedangkan yang ini autosomal. Jadi bisa mengenai perempuan maupun laki-laki. Nah, yang autosomal ini sebetulnya banyak jenisnya. Nanti dia akan bermanifestasi klinis tergantung dari keparahan gen yang mutasinya. Jadi ada yang bentuknya ringan, skuamanya tidak terlalu tebal, namun ada juga yang bentuknya lebih berat seperti ini. Jadi skuamanya tebal-tebal. Ini derajat keparahannya dari mutasi gennya. Jadi yang khasnya itu adalah skuama tebal dan luas, terutama pada bagian ekstensor dan punggung. Kemudian juga mengenai palmoplantar berupa keratoderma. Selanjutnya ini juga bentuk lain dari autosomal recessive congenital ichthyosis. Jadi tergantung gen apa yang bermutasi, nanti dia akan memberikan manifestasi kulit yang berbeda. Selanjutnya ini yang tipe epidermolytic hiperkeratosis, yang mana dia ini biasanya sejak lahir sudah diketahui adanya erosi, ini pengelupasan pada luas kulit yang denudit, serta adanya erythroderma. Disebabkan karena fragilitas epidermis dipicu oleh trauma friksional sama proses kelahiran. Jadi saat kelahiran dia akan menyebabkan pengelupasan. Selanjutnya dia juga bisa menyebabkan komponen bulosa menjadi kurang prominent dan menjadi hiperkeratosis berat. Kemudian kulit kepala juga terkena sehingga menyebabkan gangguan batang rambut dan kerontokan rambut. Namun bibir, mata, dan membran mukosa normal. Kemudian pada masa bayi morbiditas perinatalnya tinggi karena sepsis dan ketidakseimbangan cairan elektrolit. Jadi tadi kan kalau ichthyosis itu dia menyebabkan gampang rawan terkena infeksi dan rawan dehidrasi. Selanjutnya untuk diagnosis bandingnya untuk epidermolytic hiperkeratosis, dia ini ada S4 atau bisa 10. Lanjutnya untuk ichthyosis lamellar itu bisa erythroderma ichthyosiform congenital, sindrom Meteron, sindrom Sjogren-Larsson, dan trichothiodystrophy. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa lakukan pemeriksaan histopatologi, namun karena penyakit ini adalah penyakit genetik, maka diagnosis pastinya itu dari riwayat keluarga dan pemeriksaan tambahan terkait gennya. Dan untuk tata laksananya, jadi prinsip tata laksananya itu hidrasi, pelembab, hidrasi dan pelembab, karena tadi kulitnya ini kering kan, sehingga kita bisa lakukan pemberian terapi topikal, misalnya retinoin topikal dan preparat vitamin D. Kemudian kemudian berendam untuk melembabkan kulitnya, jadi pasiennya harus sering-sering mandi. Kemudian pemakaian antiseptik, misalnya sabun antibakterial itu juga dapat membantu mengontrol kolonisasi bakteri. Kemudian dianjurkan menggunakan lubricants dan emolien atau pelembab setidaknya minimal 2 kali sehari, dan ini harus rutin dilakukan segera setelah mandi. Kemudian apabila terjadi infeksi kulit sekunder, bisa dilakukan pemberian antibiotik topikal. Selanjutnya untuk terapi sistemiknya biasanya bisa menggunakan retinoid oral, misalnya retinoin apabila untuk mengurangi hiperkeratosisnya yang berlebih. Kemudian antibiotik oral juga bisa apabila terjadi superinfeksi bakteri. Untuk prognosisnya sebetulnya tergantung pada tipe ichthyosis-nya, apakah disertai sindrom atau tidak disertai sindrom. Tentu saja yang disertai sindrom itu akan lebih berat karena ada gangguan defek neurologis lainnya. Kemudian untuk yang ichthyosis yang tidak disertai sindrom, itu prognosis jangka panjang baik dengan syarat tadi hidrasi dan emolien yang diberikan seumur hidup.
daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa video dari Siva, semoga bermanfaat dan kita ketahui bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan namun dapat dikendalikan. Tentunya kita memerlukan perawatan atau pengobatan yang optimal sehingga dapat meredakan gejalanya dan mencegah komplikasinya. Dan untuk itu saya harap pemirsa dapat subscribe, like, share, dan komen videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.